Baik, terima kasih Pak Ponijan yang luar biasa. Juga terima kasih kepada pengurus cabang Magabudi Surabaya yang sudah mengadakan acara ini dengan juga sangat baik sekali. Dan tentu saya juga terima kasih kepada Dr. Adi W. Gunawan, Dr. Adi W. Gunawan, karena beliau sudah banyak menjelaskan pengertian tentang beliefs and reality, ya seperti yang tadi Pak Po sampaikan, sehingga saya tinggal melanjutkan. Ini nyamannya kalau berkumpul dengan para dokter seperti ini, saya santai-santai lebih banyak tentang ya, cerita-cerita yang lain lah. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, bahwa realita itu cenderung subjektif. Ya, jadi realita itu subjektif karena bisa berbeda dengan realita itu sebetulnya adalah apa adanya kalau objektif, sedangkan kalau yang realita subjektif itu yang menurut dirinya benar. Nah, beliefs ini sebetulnya adalah cenderung pada artinya kepercayaan. Jadi saya percaya bahwa kenyataan itu seperti itu. Masalah realitinya seperti apa itu kadang bertentangan dengan apa yang kita percayai. Jadi, kalau yang secara umum orang mengatakan begini, saya percaya bahwa diri saya ini ada. Ini ini memang temanya agak sulit seperti yang tadi Pak Bo sampaikan di awal bahwa kita kadang kalau sudah masuk ke saya percaya diri ini ada. Realitanya ada enggak ini? Wah, ini pada zaman Sang Buddha saja pernah ada yang orang bertanya kepada beliau, Bante, saya ini ada nggak ya Bante? Sang Buddha tidak jawab itu. Kemudian ditanya lagi orang tersebut, Bante, saya ini ada nggak ya? Sang Buddha ya nggak jawab lagi. Sampai 3 kali nggak jawab. Sehingga orang ini ya sambil kurang puas ya, pergi dia keluar dari lingkungan itu. Nah, kemudian para biku ini bertanya kepada Sang Buddha, loh, Sang Buddha, ini tadi kan mestinya pertanyaan ini bisa dijawab kan? Saya ini ada atau enggak? Sang Buddha menjelaskan bahwa orang ini datang dengan percaya bahwa aku itu ada. Saya itu ada. Kalau saya jawab tidak ada, nanti dia bingung. Ya, tadi kan Pak Adi juga sudah memesankan tuh bahwa kita kalau sama orang yang punya bias konfirmasi, sudahlah jangan debat. Karena nanti debat susah-susah juga percuma. Karena orang yang sudah punya bias konfirmasi itu sudah punya kepercayaan tertentu, dia sudah mengumpulkan data tertentu, data yang berbeda diabaikan. Nah, sehingga kalau sekarang datanya orang itu sudah mengatakan aku itu ada. Kalau dijawab tidak ada, ini akan diabaikan. Dan malah terjadi pertentangan, perdebatan. Jadi lebih baik didiamkan. Tapi kalau dijawab aku itu ada, maka nanti itu bertentangan dengan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi ini didiamkan aja Sang Buddha. Nah, jadi sebetulnya ini kalau begitu ada percaya dan kenyataan ini tidak sama. Kemudian kalau tadi masuk ke pertanyaan yang tidak dijawab Sang Buddha tadi, loh aku ini kan ada toh. Ini coba badanku ini bisa dipegang ini loh ada, ini dipegang ini ada. Nah, ini dia. Ini masuk ke contohnya Pak Adi yang pertama. Gelas kosong berisi separuh atau gelas berisi udara, berisi air separuh atau berisi udara separuh. Sekarang masuk ke contoh itu. Aku ini kan ada, ini buktinya ini, saya pegang ini kan aku. Saudara-saudara, kemudian kalau kita ditanya lagi,
menurut kamu aku itu yang di bagian mana ya? Ya ini. Oh, lah itu kan dada. Berarti kalau di bagian dada ini aku, di bagian tangan bukan aku dong. Loh ya ini ya aku. Loh tadi katanya di dada. Oh kok sekarang pindah tangan? Ya dada sama tangan lah. Lah kalau gitu kepala nggak aku? Loh ya kepala iya. Oh kalau kepala iya berarti separuh badan ini aku. Loh ya badan bawah juga separuhnya iya. Loh tadi katanya aku itu cuma di dada sini. Orang yang sudah punya kepercayaan dirinya punya aku, akhirnya bingung untuk menunjukkan keakuannya itu. Realita keakuannya itu yang mana? Dia bingung. Oke, kalau begitu kamu mengatakan aku itu keseluruhan ya. Berarti dari kaki sampai kepala ya. Iya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan aku yang lain. Katakanlah akunya Pak Ponijan, akunya Pak Adiwe, kita bandingkan dengan itu sekarang. Di bagian mana akunya Pak Ponijan, akunya Pak Adi, dan akunya Biku Utamu itu berbeda? Kan kakinya ya sama-sama dua. Ya sama-sama di bawah. Bukan seperti gambarnya Pak Adi yang dibolak-balik tadi. Badannya ya sama di atas kaki tadi. Tangannya ya sama. Dua ditambahkan di bagian badan yang di atas kaki tadi. Kepalanya juga sama satu. Yang kemudian diletakkan di atas badan yang tadi diletakkan di kedua kaki. Sekarang apa bedanya? Akunya Biku Utamo, akunya Pak Ponijan, dan akunya Pak Adiwe. Kan bingung. Karena semuanya sama. Oh, akunya Biku Utamo itu kalau bagian badannya dijubahin. Akunya Pak Ponijan menggunakan batik. Akunya Pak Adi menggunakan baju putih. Oke, sekarang akunya Biku Utamo, akunya Pak Adi, dan akunya Pak Po sedang mandi. Enggak ada baju, enggak ada apa. Coba bedanya di mana? Nah, saudara-saudara, kita menjadi lebih bingung karena ternyata akunya yang Biku Utamo tadi disebut akunya Biku Utamo yang berbeda dengan akunya Poni Janliao, akunya Adiwe adalah kalau dengan atribut-atribut tertentu. Jadi akunya Biku Utamo rambutnya seperti ini. Kemudian bentuk tangannya seperti ini. Tanda-tanda di tubuhnya seperti ini. Akunya Poni Janliao seperti itu. Dengan tanda-tanda tubuhnya seperti itu. Kemudian akunya Adiwe Gunawan adalah seperti itu. Dengan tanda-tanda seperti itu. Demikian seterusnya. Sampai akhirnya, loh kalau begitu, kita nggak bisa nyebut dengan akunya Biku Utamo. Kenapa? Karena akunya Biku Utamo berbeda dengan akunya Poni Janliao. Berbeda dengan akunya Adiwe Gunawan. Kata akunya sama, aku sama, tetapi namanya ini mendefinisikan perbedaan. Nah, sekarang kita menjadi lebih bingung lagi karena ternyata perbedaan-perbedaan ini pun hanya berdasarkan kesepakatan bahwa kalau saya tidak berambut, itu kalau di dalam bahasa Inggris menjadi berbeda. Di dalam bahasa Mandarin menjadi berbeda. Di dalam bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Rusia berbeda. Jadi
Saya mengatakan tidak berambut, berbeda dengan Pak Ponijan yang berambut, berbeda dengan Pak Adiwi yang berambut. Itu saja dengan bahasa yang berbeda sudah tidak menunjukkan realita yang yang dipikirkan sama. Masa seperti itu sih? Kan realita mestinya kan sama. Realita ini kan mestinya bersifat objektif. Tapi kenapa kok jadi subjektif juga? Inilah saudara, makanya di dalam Dharma kemudian kalau tadi dikatakan oleh Pak Adi, kita harus mengembangkan kesadaran. Kesadaran setiap saat. Karena kita di dalam kehidupan sehari-hari itu, kepercayaan kita bahwa aku itu ada, itu ternyata berbenturan dengan realita bahwa aku itu sebetulnya adalah kumpulan beberapa unsur atau katakanlah beberapa definisi. Tadi saya katakan aku di dada sini bukan. Ternyata ya dada, ya tangan, ya kaki, ya kepala itu keakuan. Tapi ternyata bukan hanya itu saja. Ternyata yang berbaju, berjubah, berambut, berciri-ciri tertentu, itu semua sebetulnya juga masih dipertanyakan apakah ini sudah menjadi realitas yang objektif. Karena ternyata semua yang kita percayai ini, kita percaya aku ada ini, ternyata masih berbenturan lagi dengan realita yang objektif. Kemudian orang menganggap begitu melihat ke langit, wih, langitnya biru. Dia percaya langitnya biru. Tapi apakah kenyataannya langitnya biru? Ketika ada orang naik pesawat luar angkasa, orang mengatakan, jangan naik pesawat luar angkasa, nanti langitnya sobek. Loh, dikiranya ini langit-langit kelambu kamar kita atau gimana? Apa ini dikiranya plafon rumah kita? Iya, jangan naik pesawat yang ini langsung lurus ke atas begini, ke bulan, ke Mars, kemana. Bahaya itu, nanti langitnya sobek, nanti di atas itu ada lubangnya. Kenapa? Karena saya lihat dan saya percaya. Karena berdasarkan yang saya lihat, langit itu ada. Tapi ternyata setelah astronot menggunakan pesawat menuju ke bulan, menuju ke yang lain-lain, kok nggak menemukan ya? Kok nggak menyobek langit-langit itu? Nah ternyata yang kita percaya itu tidak sama dengan realitanya. Kita percaya berdasarkan indria kita. Baik itu indria mata yang kemudian kita indria telinga, kita percaya yang kita dengar, kita percaya yang kita rasakan. Padahal semua kenyataannya belum tentu seperti itu. Itu langit. Kalau sekarang kita melihat ke bawah, masukkan sebatang tongkat atau penggaris lurus ke dalam seember air. Maka penggaris lurus tadi, penggaris kayu, yang mungkin zaman hari ini sudah tidak begitu banyak karena banyak stainless sekarang, tapi kalau ada penggaris kayu atau bambu mungkin yang lurus, Anda yakin ini sudah lurus, realitanya lurus, tapi begitu masuk ke dalam air, dia langsung bengkok. Sehingga kita melihat, loh, tongkatnya kok bengkok? Jadi kita kemudian mempercayai tongkat itu bengkok, padahal kenyataannya tidak. Lalu kalau sekarang kita masuk ke dunia digital, ya tadi jadi sudah disampaikan oleh Pak Adi tentang virtual reality tadi. Jadi dunia digital itu ketika kita menggunakan peralatan tertentu dengan
peralatan tertentu dan teknologi tertentu, teknologi komputer tertentu, maka orang itu bisa seolah-olah merasakan 3 dimensi. Itu benar. Sehingga kalau sekarang dia misalnya bermain jet poster misalnya, dia mengendarai wahana itu, kalau menurun dia juga tegang sekali. Menurun, menurun, menurun. Kalau naik, terasa terasa luar biasa sekali. Turun naik, turun naik, turun naik. Sampai kadang kalau nikung, tikungannya tinggi, tajam banget, dia bisa grogi juga. Malah kadang-kadang kalau tidak diberi batasan, itu biasanya kalau kita main virtual reality itu kan biasanya awalnya harus dibikin batasan dulu supaya jangan sampai keluar dari batasan. Nah, atau tidak nubruk-nubruk ke perabot rumah tangga kita ya. Nah, jadi kalau sampai miring-miring begini, kalau nggak ada batasnya, itu jatuh sungguhan. Loh, orang yang melihat itu jadi aneh. Kan kamu di dalam kamar, biasa-biasa saja. Lantainya sedemikian luas. Ngapain kamu jatuh-jatuh nubruk-nubruk tembok kayak gitu? Karena dia ditipu oleh pandangan yang dikondisikan dengan alat tadi. Apakah hanya alat itu yang bisa menipu? Tidak. Sebetulnya kita sudah ditipu oleh pikiran kita sendiri. Kalau tadi Pak Adi memberikan contoh, misalnya ada orang ngomong-ngomong di sana, kemudian noleh ke kita, kemudian ketawa-ketawa, terus terus buang muka. Wih, dia gosipin saya. Sebetulnya kita sudah ditipu oleh pikiran kita sendiri. Belum tentu dia melihat kita, karena mungkin yang dilihat adalah belakang kita. Tapi kita sudah punya asumsi. Kita menganggap dia berpikir tentang kita. Hal seperti ini juga sama. Ketika kita sedang membayangkan, seperti sekarang ini ya, kita duduk santai begini, kemudian kita tutup mata, kemudian kita memikirkan di dalam pikiran kita ada sebutir jeruk nipis yang kalau kita pegang agak keras nih. Berarti ini jeruknya sebetulnya masih agak mentah. Kemudian jeruk nipis ini kita iris. Ya, di dalam batin kita ini kita bayangkan jeruk tadi yang agak mentah ini, kemudian kita iris. Wah, agak ulet sekali karena mentah. Kemudian kita teteskan di lidah kita. Ya, kita menjulurkan lidah kita dan kita teteskan. Saudara-saudara, apa yang kita rasakan saat ini setelah kita membayangkan jeruk nipis yang agak mentah itu tadi diteteskan di mulut kita, lidah kita, maka otomatis ludah kita ini keluar. Kemudian kita seolah-olah merasakan, jeruk nipis kalau mentah ini selain asam sekali, ya juga dia ada sedikit getir-getir pahit-pahitnya. Itu langsung terasa. Padahal realitinya apa? Tidak ada. Itu semua permainan pikiran. Sehingga kepercayaan dan realita ini memang berbeda. Bahkan kalau tadi dikatakan aku itu, balik lagi ke aku itu ada atau tidak. Realitanya semua ini hanya proses yang berkesinambungan. Loh, aku ini kan ada. Saudara-saudara, kita bayangkan sekarang kita yang duduk saat ini. Ya, saya bayangkan Anda yang mengikuti acara ini sedang duduk. Entah duduk di kendaraan atau duduk di tempat duduk Anda atau di kasur atau di mana saja Anda sedang duduk. Apakah Anda ini sama dengan yang 5 menit yang lalu? Anda yang sekarang apakah sama dengan Anda yang 5 menit yang lalu? Berdasarkan kepercayaan, Anda pasti mengatakan, sama ini, aku masih sama.
Baru beda 5 menit. Oh, 5 menit. Beda 5 menit itu berarti usia kita sebetulnya sudah berbeda. Kita sudah bertambah 5 menit usia kita. Dan 5 menit ini kalau terus-terusan, itu bisa jadi 5 hari, 5 bulan, 5 tahun, dan 50 tahun. Dari 5 menit itu. Apanya yang sama? Kita sudah berproses. Memang kita kelihatan tidak berbeda, tapi sebetulnya kita sudah berproses. Umur kita sudah bertambah. Bahkan kalau kita berada di bumi yang duduk di tempat yang sama ini, karena bumi kita ini berotasi, kita sudah bergerak ratusan kilometer dari titik awal kita itu. Jadi dimensi ruang, dimensi waktu sudah berbeda. Bagaimana kita mengatakan yang sama? Kita percaya kita sama, tapi kenyataan kita tidak sama. Dan ini berlaku apa saja. Benda-benda di sekitar kita juga sama. Bendanya kelihatannya meja kita ini ada di tempat yang sama. Tapi kenyataan dia bertambah usianya 5 menit dari yang tadi dan bergerak dari poros bumi itu juga bergerak ratusan kilometer dari titik poros bumi yang awal tadi. Itu meja kita, rumah kita, kendaraan, apalagi nanti sudah selain kendaraan berhenti, kendaraan jalan, itu sudah jelas selalu berubah. Sehingga realitanya sebetulnya hidup ini hanyalah satu proses. Kenyataan sebetulnya hanyalah proses. Kita percaya hidup ini sama. Tetap. Aku ini tetap. Berubahnya mungkin hanya kalau awal tahun. Sehingga ada resolusi awal tahun dan sebagainya. Resolusi ulang tahun dan sebagainya. Sebetulnya kita berubah setiap saat. Setiap saat, bukan setiap menit, bukan setiap detik, tapi lebih kecil dari ukuran detik. Setiap saat kita berubah. Sehingga realita mana yang kita mau pegang? Karena semuanya selalu berubah. Nah, oleh karena itu, kalau tadi Pak Adi menyampaikan, kita hendaknya mengetahui ini, perubahan ini adalah dengan kesadaran. Mengembangkan kesadaran setiap saat. Jadi, pada saat kita duduk diam, pagi bangun tidur, malam mau tidur, kita sebetulnya kita di dalam Dharma ini kita dilatih untuk tahu bahwa ini loh semua berubah. Kita duduk diam, katakanlah 30 menit dengan posisi meditasi. Tadi nyaman. Setelah beberapa menit, kesemutan. Oh, ada proses perubahan. Kesemutan saya tahan. Saya tidak akan bergerak sebelum waktu meditasi saya selesai. Katakanlah 30 menit selesai, saya tahan kesemutannya kayak apapun juga. Karena saya tahan terus, lama-lama kesemutannya hilang. Badan menjadi nyaman. Ini adalah satu proses. Demikian pula kesadaran. Konsentrasi. Misalnya objeknya dengan mengamati masuk keluarnya nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Kita amati, kita sadari. Tapi tidak lama, pikiran ini bisa berubah ke tempat lain. Mikirkan masa depan atau mikirkan masa lalu. Saat ini saya sedang apa? Saya kembalikan ke objek lagi. Nah, jadi saat ini saya mengamati nafas. Kita latih keterampilan ini, keterampilan memegang objek ini, sampai cepat pegang objek dan tahan lama. Jadi baru duduk 5 menit saja kita sudah langsung pegang objek dan itu bisa bertahan sampai waktu meditasinya selesai, katakanlah 30 menit. Lalu gunanya apa? Gunanya itu untuk melihat bahwa saya yang sekarang ini berbeda dengan saya yang tadi, walaupun masih proses kelanjutan. Dan saya yang sekarang berbeda dengan saya yang nanti, walaupun itu adalah proses kelanjutan. Sehingga saya tidak perlu menyesali masa lalu, karena itu sudah terjadi, tapi saya jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran, yang baik saya tingkatkan, yang buruk saya perbaiki. Untuk saat ini menjadi lebih maksimal, demi membangun masa depan yang lebih baik. Jadi,
Kesadaran setiap saat itu adalah untuk mengevaluasi masa lalu, karena kita adalah melihat bagian masa lalu itu sebagai bagian dari saat ini yang sudah dilewati, dan masa depan adalah saat ini yang belum datang. Kita kemudian menjadikan masa lalu ini sebagai pelajaran, kita tingkatkan sekarang untuk membangun masa depan. Nah, ini kesadaran ini, kalau kita sudah sering latih pagi bangun tidur dan malam mau tidur, setengah jam pagi, setengah jam malam, ini kemudian kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kita sedang bekerja misalnya, kemudian kita kerjanya sulit-sulit, sama pimpinan dikatakan, wah kerjanya salah, langsung kita protes. Kemarin saya sudah perbaiki, dikatakan salah. Sekarang saya perbaiki, salah lagi. Lalu maunya gimana? Kita langsung emosi. Tapi begitu kesadarannya kita kuat, kita langsung tahu, loh, kemarin adalah saya yang kemarin. Dia yang kemarin juga dia yang kemarin. Saat ini kan sudah berbeda dengan yang kemarin. Ya sudah, saya perbaiki lagi. Karena saat ini adalah yang nyata. Realitanya saat ini. Tadi bukan realita. Tadi pernah menjadi realita, tapi sudah bukan realita karena itu sudah kenangan. Nanti akan menjadi realita, akan menjadi, tapi belum tentu menjadi realita. Sehingga kalau kemarin sudah saya perbaiki, kok sekarang disalahkan lagi? Nanti kalau saya perbaiki, disalahkan lagi. Kita selalu berbicara tadi, sekarang, nanti. Padahal tadi itu hanya pelajaran saja untuk kita tingkatkan di sekarang dan membangun masa depan. Dengan kita selalu menyadari ini, maka kita masuk ke dunia virtual, mau masuk ke dunia media sosial dan sebagainya, kita akan selalu sadar saat ini saya sedang apa sih? Kenapa saya jadi bingung dengan lihat bu 3D Magic ini jalannya nurun-nurun. Sadari saat ini saya sedang apa? Saya sedang duduk. Nah, kalau sudah begitu, akhirnya kita ini seperti mimpi yang disadari. Mimpi itu adalah seperti percaya, belief. Saya mimpi dikejar anjing. Wah, saya lari kencang. Sampai jatuh-jatuh dalam mimpi. Begitu bangun, realitinya apa? Keringatan. Tapi apakah di kamar itu ada anjing? Tidak ada. Jadi kita ditipu oleh pikiran kita sendiri. Tapi kalau kita dengan mengembangkan kesadaran setiap saat itu, maka mimpi pun langsung kita sadari dan kita hanya mengatakan, loh ini kan cuma mimpi, ini kan cuma mimpi, dikejar anjing kan cuma mimpi. Akhirnya kita tenang. Loh apa bisa mimpi disadari? Bisa. Anda yang sudah mengalami mimpi berkali-kali, pasti pernah juga satu ketika mengalami mimpi orang yang sudah meninggal. Dan kemudian Anda mengatakan, loh, kamu kan sudah meninggal. Loh, itu berarti mimpinya kan disadari. Berarti tahu bahwa orang itu sudah meninggal. Tapi Anda ketemu ya nggak takut. Tapi kalau takut apa? Berarti itu bermain dengan kepercayaan lagi. Aduh, ini kalau ada orang meninggal gini, nanti jadi hantunya dan lain sebagainya. Padahal realitanya tidak ada yang menakutkan. Jadi, ya kamu kan sudah meninggal, ngapain ketemu saya lagi? Nah, dengan cara demikian, makanya kita bisa membedakan antara kepercayaan dan kenyataan. Tentu saja ini sangat sangat apa ya, sangat dangkal sekali karena nanti akan kita perdalam dengan diskusi kita yang lebih baik lagi. Saya kira demikian, saya kembalikan dulu kepada Pak Ponijan untuk memimpin diskusi kita pada kesempatan ini. Terima kasih, silakan Pak Ponijan.